bahwa ada ilmu-ilmu yang disuruh sembunyikan akan dia oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulnya. Kepada siapa dia sembunyi? Kepada bukan ahlinya. Ya, dengan dalil Quran dan hadis Nabi dan asar sahabat dan perkataan ulama yang tersebut itu. Jadi bak tapudoman pelajaran atalikut na ayat-ayat antara lain la'allaka tarikun ba'da ma yuha. Yang firman Allah. Mudah-mudahan engkau tinggalkan sebahagian barang yang telah diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad. Ya, nyan contoh ayat Quran. Contoh hadis Nabi, ya, la ta'allaqul dura bi anaqil kanazi. Jangan kamu gantungkan akan mutiara pada leher babi. Ya. Nampak? Maksud pada you tinggal dia Allah sebahagian ilmiah bak Nabi, dan maksud ke Nabi itu mah hana gebi gantung. Tak boleh kamu gantung pada leher babi. Itulah makna ilmu-ilmu rahsia. Ilmu-ilmu yang halus, ilmu-ilmu yang ikan ilmu yang halus, ilmu rahsia atau ilmu ikan itu disuruh sembunyikan oleh Allah dan Rasul. Yang disembunyikan itu ke mana? Kepada bukan ahlinya, bukan umum. Bukan umum, enggak boleh diajar ilmu-ilmu itu. Ya? Bukan ke seluruh manusia yang tidak boleh diajarkan. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh diajarkan atau disembunyikan. Yang boleh disembunyikan kepada bukan ahlinya. Kalau sudah ahlinya, kenapa disembunyikan? Harus dikatakan. Ya. Maka kalau demikian, batallah perkataan orang yang mengatakan bahwasanya tiada bagi Nabi dan ulama itu menyembunyikan ilmu. Ada orang bilang bahwa Nabi ada menyembunyikan ilmu. Ulama ada menyembunyikan ilmu. Orang mengatakan bahwa Nabi menyembunyikan ilmu dan ulama menyembunyikan ilmu itu sudah batal. Kenapa batal? Dengan dalil yang tersebut tadi. Apa dalil? Allah menyuruhkan sembunyi ilmu dan Nabi pun menyuruh untuk menyembunyikan ilmu. Kalau ada orang bilang begitu bahwa Nabi tidak disuruh sembunyikan, ulama ada disuruh menyembunyikan, itu perkataan itu batal. Cuma tentang apa yang disembunyi. Tentang ilmu apa yang disembunyi itu oleh Allah dan Rasul. Itulah tentang ilmu hakikat. Dan untuk siapa disuruh sembunyi? Yang disembunyi itu untuk orang-orang yang belum sampai makamnya ke situ. Yang bukan ahlinya. Yang bukan ahli. Yang kalau sudah ahlinya silakan baca terus. Nampak tu? Dengan dalil tersebut itu. Bermula ilmu. Bermula ilmu yang disembunyikan itu ilmu hakikat. Ilmu yang mengenai untuk menyelidiki tentang intisari tentang masalah zat Allah dan sifat Allah. Kira-kira begitu. Maka tiada harus sekali-kali bagi salik bahwa membaca ia akan kitab ilmu hakikat sebelum tetap ia dalam ilmu syariat dan tarikat.
dan sebelum talqi daripada guru yang ahlinya, yang wasil, lagi mursyid kamil mukammal, dan sebelum kuat pahamnya pada menerima ilmu hakikat. Ya, jadi kita ini yang sedang beribadat Allah, yang sudah berjalan mencari Allah dengan segala bentuk ibadat, jangan sekali-kali kita pelajari kitab ilmu hakikat. Kapan tidak boleh itu? Itu arah pertanyaan. Kapan enggak boleh itu? Tidak boleh itu sebelum tetap tentang ilmu syari dan tentang ilmu tari. Ya, itu. Di situ tidak boleh itu. Ya. Dan juga sebelum ditalqi oleh guru yang sudah ahlinya. Sebelum ditalqi oleh guru yang ahli yang mana? Guru yang mana yang ahli itu? Guru yang sudah wasil. Makna wasil sudah sampai mujahadahnya terhadap Allah, sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah. Ya, guru itu. Guru yang belum sampai sudah ma'rifat kepada Allah itu. Tapi kalau kita sudah mempan ilmu hakikat, sudah mempan ilmu syariat, sudah mempan ilmu tarikat, sudah ditalqi oleh guru yang sudah wasil itu. Lagi guru tu mursyid kamil mukammal, itu enggak problem. Boleh. Boleh mempelajari ilmu hakikat. Ngerti tu? Dan juga tidak boleh kita pelajari ilmu hakikat itu sebelum kuat paham kita menerima. Sebelum kuat paham kita untuk menerima ilmu hakikat itu. Kalau paham kita dah kuat, tidak melenceng ke mana-mana waktu diajarin oleh guru, itu enggak boleh. Tapi kalau tidak melenceng ke mana-mana paham kita waktu diajar, itu boleh. Nampak? Umpamanya seperti begini. Contohnya yang saya baca, yang saya dengar ada orang pidato umpamanya. Apa katanya? Lahir Allah itu pada Muhammad. Lahir Allah pada Muhammad. Kalau kita belum kuat faham menerima itu, jangan. Tidak boleh simak. Tapi kalau mengerti, sudah faham apa makna pada kata itu, lahir Allah pada Muhammad, itu silakan. Siapa larang? Siapa larang? Kalau sudah mempan ilmu syariat, sudah sampai memahami ilmu tarikat, dan sudah ditalqi oleh guru yang ahlinya yang sudah wasil, yang mursyid lagi kamil mukammal, dan sudah kuat pahamnya mengenai hakikat, silakan belajar ilmu hakikat. Kalau belum, tidak Kenapa enggak boleh kalau belum? Kenapa tidak boleh kalau belum? Karena yang demikian itu membawa jatuh di dalam sesat selama-lamanya. Rut dalam sesat. Orang rut dalam sesat, sudah menyesatkan orang lain. Kita agak mengerti, kita ajar pula orang. Kita sendiri yang mengajar orang belum mengerti. Kita ajar orang lain. Jadi, kita jatuh dalam sesat. Orang yang kita ajar jatuh dalam sesat. Akhirnya, dilun mudil. Sesat menyesat. Sesat menyesatkan. Tiadalah dapat ia keluar daripadanya. Kalau sudah sesat menyesatkan, tidak bisa lagi keluar. Hingga didakwanya lah hal dengan tiada berhal. Kalau sudah jatuh dan sesat, tidak bisa keluar lagi. Akhirnya, sudah kita bicarakan tidak barang yang tidak ada. Umpamanya, sudah kita katakan barang yang tidak ada perlu dikatakan. Itu maksudnya. Dan sudah diiktikadkannya lah akan segala iktikad yang tidak layak pada Allah Subhanahu. Jatuh dalam hati kita suatu iktikad. Untuk iktikadkan satu barang yang barang itu tidak layak pada Allah.
seperti begini. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita tambih-tambihkan. Yang ada di sini a'azanallah min zalik. Kita berlindung daripada Allah pada jatuh dalam pada mengiktikadkan barang yang tidak layak pada Allah, daripada membicarakan barang yang tidak ada, dan daripada jatuh dalam sesat menyesatkan. Kita berlindung sama Allah. Maka sepatutnya lah bagi seorang, sepatutnya lah bagi saudara yang menuntut dan mengusahakan rahsia yang disembunyikan itu supaya menjadi ahlinya dan berguru dan beroleh kemenangan dalam akhirat. Itu kira-kira doa ulama untuk kita. Mudah-mudahan orang yang pergi sama guru, yaitu guru yang sudah wasil itu, untuk belajar ilmu hakikat itu, mudah-mudahan apanya doa tadi? Mudah-mudahan menjadi ahlinya dan mudah-mudahan beroleh kemenangan di hari akhirat. Nanti itu. Kata Imam Hujjatul Islam, yakni Imamul Ghazali, di dalam kitab Ihya. Apa kata beliau? Barang siapa tiada baginya perolehan daripada ilmu ini, yakni pada ilmu batin, rahsia ini, niscaya ditakut atasnya mati atas kafir. Itu kata Imam Ghazali. Siapa yang tidak memperoleh ilmu batin ini, ilmu rahsia ini, nampak? Ditakutkan akan mati dalam keadaan kafir. Ditakutkan mati dalam keadaan kafir. Jadi bagaimana juga kita supaya jangan mati atas kafir? Menurut Imam Ghazali, bagaimana juga kita ini supaya jangan ditakutkan orang mati dalam kafir? Pelajarilah ilmu hakikat. Carilah ilmu hakikat. Bagaimana? Bagaimana? Dan sekurang-kurang memperoleh daripadanya itu, membesarkan akan dia. Sekurang-kurang supaya mendapatkan ilmu hakikat ini, kita besarkan ilmu hakikat itu. Bagaimana kita besarkan? Kita benarkan bahwa ada ilmu hakikat. Nampung. Tidak mungkin kelapa itu hanya yang ada sabut dan tempurung saja. Tidak mungkin. Pasti ada patinya di dalam. Patinya itu dalam santan. Santannya dalam isinya. Itu. Isinya di dalam tempurung. Tempurung di dalam sabut. Kemudian, nilai. Hana mungkin hana pati santan bau. Hana mungkin hana pati santan pati na pati ji. Pak iduk pati yang dalam santan. Pak iduk santan dalam asau. Pak iduk asau dalam bu'u. Pak iduk bu'u dalam kulit u. Kita ingkari tidak ada santan. Itu orangnya apa tu? Bodoh 1000 bodoh. Bodoh 1000 bodoh. Gila 1000. Orang yang mengingkari tidak ada pati santan dalam kelapa, itu gila 1000 kali. Riba gila. Yan mihana pungobui pungo ase. Yan gila 1000 gitu. Gila tadi mihana pungobui pungo ase. Kamu kah kapati bahwa hana sati pantan? Hana peti dan santan. Hana peti, ya kapati kat pungo 1000. Kita bunga bui. 2 bunga saya. Nampak ibu-ibu. Ibu-ibunya. Ibu-ibu sungguhlah jawabnya tak lain Jumaat. Supaya kita belajar ilmu hakikat. Yang ini lihat tu. Ditakuti
orang yang tidak mendapat ilmu batin ini, ilmu rahsia ini ditakuti mati dalam keadaan kafir. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lalu bagaimana untuk kita perolehkan? Sekurang-kurang kita memperoleh ilmu hakikat ini, kita besarkan dia. Kita iktikadkan bahawa ada ilmu itu. Jangan kita iri tidak ada. Ya? Itu sekurang-kurang. Sekurang-kurang untuk bisa kita peroleh. Supaya ilmu itu dapat sama kita. Kita besarkan ilmu itu. Kita iktikadkan ilmu itu. Bahawa itu, ilmu itu ada. Ilmu itu hakikat itu ada. Hah? Nampak tu? Dengan kurnia Allah. Dengan rahmat Allah. Gitu. Dengan kita iktikad saja bahawa ilmu itu ada. Kita besar-besarkan ilmu itu ada. Allah memberi kepada kita. Jadi seorang anak tidak percaya bahawa ibunya sudah menyiapin hidangan atas meja. Itu seorang anak. Mana ada hidangan atas meja? Mana ada nasi? Mama bohong. Mama bohong. Mau dikasih ibunya? Enggak. Kalau bohong, bohonglah. Makan paturo. Makan apa? Yang makji kahek. Disuruh hukut. Digoreng. Ibu duduk yuk sange. Disuruh. Enak makan. Mana nasinya? Atas meja. Mana ada? Mana ada tu? Yang diingkari mana ada tu sampai lapar ya. Enggak dapat. Ya? Nah, itu. Itu secara logika tu. Nampun aku Syekh Fadil. Nya bau betul nan Syekh, Bek wawole kampung bak mtemein menyo le. Nyata. Ingat tu. Kalau tidak kita dapat ilmu hakikat, ilmu batin ni ditakuti, mati dalam apa gunanya kita ini? Kampungnya? Ya. Dan sekurang-kurang perolehnya padanya itu membesarkan akan dia dan mentaslimkan akan orang empunyai dia. Di samping kita benarkan, kita iktikadkan bahawa ada ilmu hakikat ini. Dan juga menyerahkan, mentaslimkan, mengangkat salut terhadap orang-orang yang sudah punya ilmu. Yang sudah punya ilmu itu. Ini sama kita pun tidak ada. Ada sama orang pun kita ingkari. Tidak tunduk. Tidak tunduk. Ya, kau lagi dicim lain habis tunduk. Burung kutuk-kutuk. Enggak ada. Enggak adanya. No? Burung-burung lain sudah habis tunduk semuanya. Patuh. Tinggal dicim campuk. Kemudian ada. Ya, tidak boleh gitu. Kita besar-besarkan ilmu itu. Dan kita taslim kepada orang yang sudah ada. Kita berguru sama dia. Ya, kita berguru. Jangan kita tidak memilikinya. Yang sudah dimiliki sama orang pun tidak kita akui. Tidak kita menyerah diri kepadanya untuk belajar. Nampak itu? Kata setengah al-arif billah. Ya. Dengan bahasa Arabnya. Man kana fihi syai'ani. Laisa la yuftahu lahu syai'an. Min hazal ilm. Itu kata setengah orang arif. Dengan artinya. Barang siapa ada padanya. Dua perkara. Niscaya tiada dibuka oleh Allah untuknya suatu jua pun pada ilmu ini. Siapa manusia, siapa saja, baik kita pun orang, kalau ada punya sifat dua perkara itu sama kita, itu ilmu itu tidak dikasih oleh Allah. Tidak dikasih oleh Allah.
Pertama mana? Pertama bid'ah. Melakukan pekerjaan yang bid'ah. Tentu bid'ah yang dalalah. Sebab bid'ah ni banyak. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah qabihah, ada bid'ah dalal. Yang tidak boleh kita kerjakan, yang jadi dosa, bid'ah dalal. Orang yang melakukan bid'ah dalalah itu tidak dikasih ilmu ini oleh Allah. Kedua, yang bersifat takabur. Sifat takabur. Orang sombong makasih pula. Orang mengaku ada semuanya. Uang sama ada dia. Beras sama ada sama dia. Harta banyak dia. Mana dikasih oleh orang? Ya, begitu juga. Orang sombong itu, orang takabur itu menolak kebenaran makna. Ya, makna takabur apa? Raddul haq bila dalil. Makna takabur menolak kebenaran tanpa ada. Orang yang angkuh, yang mengaku dia pandai, ya, yang mengaku dia ada segalanya, dikasih orang kebenaran ditolak, tolaknya tidak ada punya dalil. Mana dalil bahwa tidak ada ilmu hakikat ni? Tidak ada. Pokoknya enggak kamu aku. Itu umpamanya. Pokoknya ilmu hakikat yang kamu ajarin itu tidak benar, salah, sesat. Itanya mana dalilnya? Tidak dikasih. Itu orang sombong. Orang sombong itu, kita yang seperti itu, jangan kata orang. Kita yang seperti itu namanya sombong. Orang sombong itu tidak dikasih, tidak dibuka untuk yang oleh Allah ilmu hakikat. Payah dapat mutiara itu dalam perut lokan, di dalam laut. Mutiara itu dalam perut lokan. Lokan itu di tengah lah. Susah kita dapat. Sudah kita dapat. Ya. Itu maknanya. Pertama bid'ah, kedua takabur. Dan juga kata, ini artinya saja. Dan juga kata setengah ulama arif. Barang siapa man ahabba li dunya wa dawama ala ittiba'il hawa. Ya itu. Barang siapa yang kasih akan dunia ini atau mengekali atas mengikut hawa nafsu, niscaya tiada tak ia dengan ilmu ini. Ya itu kendalanya. Kalau kita masih apa tadi? Masih sayang untuk dunia, banci untuk akhirat. Sayang untuk harta, sayang kemegahan, sayang untuk jadi pimpinan, ya. Kemudian kita kekal mengikut hawa nafsu. Apa yang ikut hawa nafsu? Selalu kita itu. Contohnya ikut hawa nafsu bagaimana? Sudah terbangun di waktu malam. Ingin sembahyang tahajud, tapi tak mau. Ingin sembahyang tahajud, tapi tak mau. Kenapa? Karena dibilang oleh nafsu sejuk kali. Jangan kamu ambil wuduk. Kita percaya. Kita ikut itu. Berarti kita ikut hawa nafsu. Selalu begitu. Malam besok begitu. Malam lusa begitu. Maka malah sembahyang fardu kadang-kadang. Segan untuk kita kerjakan. Itu artinya mengekalkan ikut hawa nafsu. Orang yang masih sayang untuk dunia ini. Orang yang masih berkekalan untuk hawa nafsunya. Itu tidak diberi. Mana tadi? Tidak tahqiq ia dengan ilmu ini. Tidak dapat kita surahkan. Tidak kepastian mendapat ilmu ini. Ngerti itu? Meskipun dia sudah tahqiq dengan ilmu yang lain sekalipun. Ilmu yang lain pandai kita. Kita sudah belajar mahali. Sudah belajar tuhfah. Sudah belajar kitab apa-apa. Sudah mampu. Sudah bisa kita istimbat hukum dalam kitab-kitab fiqh itu. Dan kitab-kitab tauhid. Dan kitab-kitab nahu. Semuanya sudah bisa. Meskipun sudah bisa dalam ilmu yang lain. Kalau kita masih cinta untuk hawa nafsu ke dunia. Masih kekal atas ikut nafsu. Meskipun ilmu yang lain sudah tahqiq. Ilmu rahsia ini.
ilmu hakikat ini tidak tahqiq untuknya, tidak didapatnya artinya. Tidak didapatnya. Ya. Ya deh. Dan sekurang-kurang siksa atas orang yang mengingkari ilmu ini, yaitu tiada diperasakan Allah Ta'ala padanya akan suatu jua pun. Ya. Rupanya Allah menyiksakan terhadap kita-kita yang mengingkari ilmu hakikat ini. Allah memberi siksaan rupanya terhadap kita-kita yang mengingkari adanya ilmu hakikat. Sekurang-kurang siksaan Allah apa? Sedikit pun tidak dikasih. Sedikit pun ilmu ini tidak diperasakan oleh Allah. Orang mengingkari untuk apa? Orang yang menyatakan tidak ada nasi untuk apa kasih nasi? Mana ada nasi? Mana ada nasi itu? Mau dikasih? Memang dia tidak mengaku ada nasi. Untuk apa dikasih? Gitu. Memang orang ini mengingkari tidak ada ilmu hakikat. Maka tidak dikasih oleh Allah. Maka itulah tadi di atas tu. Mentakzimkan, mengiktikadkan bahawa ada ilmu hakikat. Jadi sekurang-kurangnya siksa Allah terhadap orang yang mengingkari ilmu ini, yaitu tada diperasakan Allah Ta'ala padanya akan suatu jua pun. Apa ilmu ini? Ilmu ini yaitu ilmu segala orang sadek dan orang yang mukarrabin. Ilmu ini yang dikehendaki dengan ilmu mukasyafah. Apa makna ilmu hakikat ni? Ilmu mukasyafah. Siapa punyanya? Orang sadek, orang mukarrab, orang yang sudah benar selalu hati, zahir batinnya kepada Allah. Orang yang selalu dekat kepada Allah, itu mana sadek dan mukarrabin. Orang inilah yang memiliki ilmu ini. Apa ilmu ini? Ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah. Apa arti mukasyafah? Yaitu ibarat pada syahya yang zahir dalam hati. Makna mukasyafah gantian dibilang syahya yang zahir dalam hati seorang. Kapan zahir itu? Kapan bisa zahir syahya dalam hati seseorang, dalam hati kita? Ketika menyucikan dia pada segala sifat kesyulaan. Nampak? Kapan hati bisa disucikan dengan cahaya? Kapan hati itu bisa dimasukkan cahaya dalam hati? Kalau hati itu sudah kita bersihkan dari sifat yang mana tuan tercela? Ujub, tum'ah, riya, takabur. Hasad, akad, takabur dan sebagainya. Itu. Maksiat batin tu. Maksiat batin yang ada dalam hati, itulah sifat yang tercela. Sucikan sifat itu. Jangan ada sifat dalam hati. Jangan ada sombong. Jangan ada dengki. Jangan ada dendam. Jangan ada riya. Jangan ada tum'ah. Jangan ada cinta harta. Jangan ada cinta jabatan. Jangan ada cinta jadi pimpinan. Kalau sudah itu semuanya tidak ada dalam hati, baru hati itu bercahaya. Bercahaya hati itulah yang dinamakan mukasyafah. Mukasyafah. Ya, dan untuk apa kita miliki ilmu ini? Supaya dipersalinnya dengan karamah kemuliaan. Dengan sudah kita bersihkan hati daripada sifat tercela, dapatlah dipersalinnya dengan ilmu karamah. Dengan kemuliaan mana? Kalau sudah ada, dianugerahkan hatinya makam wilayah. Dengan apa? Dipersalinkan karamah, dianugerahkan hati makam wilayah dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah dan bermujahadah, memandang selalu dalil-dalil kebesaran Allah, dan riyazah, selalu
menghina diri. Selalu suka pada pekerjaan yang jelek-jelek. Kerana dia anggap dia orang jelek. Itu makna riadah baniyah. Ya. Takut manok tu enggak sombong. Takut meligan baje. Itu belum riadah badani. Kita suruh keteroyong saja enggak mau. Itu orang enggak mau riadah badani. Apa makna riadah baniyah ini? Apa makna riadah badaniyah ini? Itulah mau sekali pekerjaan-pekerjaan yang hina dalam pandangan manusia. Kenapa? Mau itu? Karena dipandang dianya itu orang yang tidak apa-apa di sisi Allah SWT. Ya. Kemudian diberi keramah dan makam wilayah lagi dan murakabah. Apa makna murakabah itu? Selalu kekal pandangan kita bahwa Allah memandang kita selalu. Ya. Itu makna murakabah. Makna murakabah selalu kekal pandangan kita bahwa Allah selalu menilik kita siang dan malam. Itu makna murakabah. Di mana kita duduk, pandang Allah. Kemana kita pergi ingat pada Allah, pandang Allah selalu. Allah menilik kita. Allah menilik kita. Allah kalon tanya. Allah kalon lun. Kujak gede. Allah kalon lun. Kemucuk balik menggop. Oh Tuhan. Kalon lun ya Allah. Ingin suri pala. Oh ya Allah. Allah melihat aku. Kemucuk balik menggop. Tinggal ke Allah. Kemucuk berapa lagap. Kemucuk punyut kap. Tinggal ke Allah. Nampak? Tinggal ke Allah. Bahkan ingat Allah. Tak akan Allah di depan. Di depan. Itu makna murakabah. Dah. Dan mujahadah. Dan jangan ingkari akan orang yang mempunyai dia. Tuh. Biar tak ingkari. Jangan kita ingkari. Orang-orang yang ada punya ilmu hakikat tersebut. Ya. Dan mengambil talqi kepadanya. Mengambil pelajaran. Belajarlah kepada orang-orang yang sudah sampai ilmunya kepada ilmu yang hakikat tadi. Jangan kita ingkari. Jangan kita ingkar. Supaya menjadi ahlinya. Mana mau kita pandai? Kalau tidak mau belajar sama orang pandai. Mana tahu kita jadi orang hakikat? Kalau kita tidak mau belajar sama orang-orang yang sudah hakikat. Maka jangan ingkari ahlinya. Dan belajarlah kepadanya. Belajarlah kepadanya. Nampak itu? Baik tak ingkari. Ulama-ulama tanya. Abu-abu tanya. Yang katuh ilmu koknya yang kena. Dan juga yang golong teruk. Ulama semuanya ada. Tapi ada yang sudah sampai makam ini. Ada yang sudah sampai makam itu. Bagaikan langit 7 lapis. Bagaikan langit 7 lapis. Ya. Ada lapis pertama. Ada lapis kedua. Ada lapis ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Malah ada lagi di atas itu. Raf, aras. Begitulah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya. Ya. Jadi santri-santri ini jangan mengingkari ilmu hakikat itu. Dan jangan pula mengingkari seorang ulama yang sudah punya ilmu itu. Jangan mengupat untuk dia. Jangan mencaci dia. Nampak? Karena ilmu yang sama dia itu tidak ada sama kita. Belajarlah kepadanya. Ya. Belajarlah kepadanya. Ya. Karena kenapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man talaba syai'an. Bijiddihi wajadahu. Artinya, barang siapa menuntut akan suatu dengan bersungguh-sungguh, niscaya diperolehnya. Ya. Harus kita mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Hana sungguh temita, mana memang ibaratkan orang cari durian ini di bawah batangnya. Durian tadi ada aja tuh. Tapi enggak sungguh kita cari, enggak dapat. Duduk saya sampai ke pangkal tu.
Hanya ke situ ya pergi. Coba lingkar semuanya semak-semak itu. Pancah semuanya rumput-rumput. Hutan-hutan yang ada di bawah pohon durian tu. Dapatlah buah durian yang datu. Ini tidak. Sampai di bawah durian, hanya duduk saya berpangku tangan begini. Datang orang, dah dapat buah durian. Enggak ada jatuh lah. Enggak ada jatuh. Buah durian sudah banyak jatuh. Tapi karena dia tidak sungguh-sungguh mencari. Jadi cari sesuatu itu Ustaz Al-Amin dengan bersungguh-sungguh. Nampak? La astahilan nasuba au adrikal muna. Paman kadatil amalu ila lisabina. Tamita yang susah. Tamita dengan susah supaya sampai cita-cita. Dan hamutume cita nyuhana sabasa ana sabar tanya minta ilmu. Hana begitu kita pergi dapat terus, tidak seperti membalik tangan. Tidak seperti membalik dapat tangan dengan kesabaran cari ilmu ini. Dengan kesabaran, tak menuntut sungguh-sungguh supaya terus cita-cita. Sungguh-sungguh. La astahilan nasuba au adrika almuna faman kadatil amalu illa lisabirina. Dan menuntut sungguh-sungguh supaya terus cita-cita. Anak tu cita-cita menyohana lele sabar. Bak le sabar. Bak sungguh. Supaya terus cita-cita. Hana situ cita menyohana le sabar. Kata sungguh hana sabar. Hansip mendemen. Sudah yakin kita. Sudah bersungguh kita. Tapi tidak ada sabar. Pangkalnya yang kita cari ini tabah dan sabar. Sabar dan tabah. Walaupun sungguh-sungguh tapi tidak sabar dan tabah, tidak akan dapat sesuatu. Inilah. Jangan seperti sangka setengah pada orang yang jahil. Katanya, tiada orang pada masa ini yang memperoleh makam wilayah. Karena zaman sudah akhir. Maka perkataan orang itu mardut karena hasadnya dengan inatnya. Ada orang bilang, payah dapat makam wilayah ni. Payah dapat ilmu hakikat ni. Enggak dapat sekarang. Karena dunia sudah akhir, apa lagi? Dulu ya dapat. Ini apa lagi? Dunia ingin kia, enggak dapat lagi wilayah. Enggak dapat lagi makam wilayah. Enggak dapat lagi ilmu hakikat. Orang yang seperti itu, jangan dipercaya. Jangan terpengaruh. Jangan sedih sangka itu. Kenapa kan? Maka perkataan orang itu mardut. Orang bilang seperti itu tidak diterima. Tidak ditolak oleh agama. Kenapa juga dia bicara seperti itu? Karena mereka itu hasadnya dengki. Dengki kepada orang yang mencari ilmu hakikat. Maka timbullah fitnah. Dan inatnya keras kepala. Jadi santri-santri semuanya. Jangan jadi orang hasad. Jadi jangan jadi orang keras kepala. Kalau barang yang tidak ada sama kita, ada sama orang, syari sama orang. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wali mar'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Tuhan.